kalau kita bicara batu bara, ini kita bicara bahan bakar yang jumlahnya besar sekali gitu ya. Belum lagi masalah handling yang serba sulit dan kesehariannya, kegiatannya terlalu banyak. Masalah penanganan batu bara itu sama, seluruh dunia sama. Cuma yang berbeda, kalau di Indonesia ini PLTU-nya masih lebih banyak menggunakan batu bara yang kalorinya sedikit lebih rendah daripada di luar negeri. Dari tadi kita kebanyakan hanya membahas tentang nuklir untuk menghasilkan power ya, daya. Padahal di luar itu, ya kita juga bisa memanfaatkan heat yang dihasilkan dari nuklir itu sendiri. Oke, baik. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bicara Nuklir. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang menurutku cukup cukup penting di bidang yang sekarang lagi rame, utamanya di negara-negara yang maju ya, utamanya di Amerika itu coal to nuclear transition. Dan kita kedatangan Pak Lambok Silalahi. Beliau adalah peneliti di apa namanya Pusat Riset Keselamatan Reaktor Nuklir apa ya? Eee, di unit Ya, unit Pusat kerjanya, Riset Teknologi Nuklir Reaktor, teknologi reaktor ya? Iya, PRTRN. PRTRN, iya, terima kasih, Ya. sekali Pak Lampok karena udah berkenan nih dan, kita di Bicara Nuklir, ada kayak semacam kebiasaan gitu Pak. Jadi, untuk si narasumbernya, menjelaskan gitu mungkin sedikit perkenalan 1 menit, 2 menit gitu mengenai, background-nya Bapak dan bidang risetnya Bapak gitu. Bisa minta tolong untuk memperkenalkan diri Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Harun, saya panggil Pak Harun ya. Ya, saya cukup lama bergerak di bidang batu bara. Jadi, apa namanya, sejak saya lulus dari Jepang, dulu saya ambil studi tentang nuklir fusion, ya, lebih kepada Mhm, plasma, yaitu melihat atau melakukan studi bagaimana mendesain suatu tokamak yang stabil, mhm. sehingga kita harus mendesain bagaimana konfigurasi dari magnet yang membuat apa plasma itu bisa stabil. Itulah apa studi saya S1 dan S2 di Jepang. Mhm. Nah, setelah kembali dari Jepang, saya kembali ke BPPT. Waktu itu saya awal-awalnya dilibatkan di bidang nuklir ya, walaupun Mhm. nuklirnya berbeda, nuklir fisi. Iya. Jadi saya, walaupun di dalam BPPT sendiri tidak ada penelitian secara khusus untuk nuklir fisi karena sudah ada lembaga yang mengatur atau melakukan kegiatan itu di Batam. Jadi BPPT hanya lebih kepada uh, melakukan assessment terhadap teknologi-teknologi visi yang berkembang dan bagaimana strategi untuk mewujudkannya di Indonesia. Kira-kira itu yang saya lakukan selama 1 tahun. Nah, Mhm. setelah setahun di BPPT, Mhm. walaupun background saya nuklir fusi yang sangat jauh sekali dengan batu bara ya, jadi Iya. sejak itu saya banyak dilibatkan, bahkan diberi kesempatan training ke Jepang, bahkan Mhm. sampai melakukan riset di Jepang selama 3 tahun khusus Oh, untuk penelitian coal liquefaction namanya. Jadi oke. coal liquefaction itu adalah bagaimana merubah batu bara yang padat itu Mhm. menjadi minyak ya. Mhm. Nah, di dalam proses itu kita lakukan semacam proses kimia, yaitu proses pencampuran antara gas hidrogen ke dalam fragmen batu bara yang sudah kita lakukan pemanasan dan terjadi pemutusan ikatan kimia, ikatan karbon, dan kemudian kita serang dengan hidrogen sehingga terbentuklah fraksi-fraksi yang ringan dan itulah Oke. yang disebut minyak. Nah, Mhm. itu saya lakukan risetnya selama lebih hampir 15 tahun ya, Oh, baik di Jepang maupun di Indonesia. Jadi iya. saya terlalu lama di situ karena memang waktu itu Mhm. fokusnya adalah untuk pembangunan pabrik pencarian batu bara di Indonesia. Jadi cukup Mhm. cukup lama sekali. Iya. Kemudian karena belakangan tidak ada kecenderungan untuk realisasinya di Indonesia dengan Mhm. berbagai macam pertimbangan, diantaranya pertimbangan ekonomi, pertimbangan negara kita masih punya sumber daya yang lain dan sebagainya. Akhirnya ya udah, akhirnya saya coba pindah-pindah ke proyek-proyek yang lain.
Di dalamnya adalah misalnya gasifikasi batu bara juga saya terlibat, kemudian coal upgrading ya, jadi merubah batu bara. Jadi kita ketahui batu bara Indonesia sebagian besar kan batu bara yang muda, artinya Mhm. kalorinya rendah karena kandungan airnya tinggi. Terus Mhm. ini kan batu bara jenis ini kan yang disebut lignite ini susah dijual akhirnya. Bahkan Mhm. digunakan di dalam Indonesia sendiri atau domestik sangat sangat mahal jatuhnya karena biaya pengangkutannya sama, tapi energi yang diangkut nggak banyak karena mengandung air ya. Belum Oke. lagi masalah-masalah yang lain seperti self heating mudah terbakar sendiri dan lain Mhm. sebagainya sehingga membuat batu bara ini tidak bisa dieksploitasi. Nah, Mhm. itu banyak hal-hal kendala yang seperti itu yang makanya perlu pemikiran-pemikiran dan terobosan teknologi supaya bagaimana menggunakannya supaya lebih efisien dan lebih atraktif ya, lebih menarik dari sisi ekonomi. Karena Oke. kita gimana pun tetap membutuhkan yang namanya energi. Mhm. Dan sedapat mungkin kita mengurangi import minyak dari luar karena itu bisa kita kita lakukan sendiri dengan memberdayakan sumber daya yang ada. Jadi Mhm. itu penelitian saya dari coal liquefaction, coal gasification, coal upgrading, dan Mhm. beberapa coal utilization teknologi lainnya. Nah, setelah itu saya lama-lama merasa capek juga ya ngurusin coal ya. Akhirnya Mhm. saya pindah ke nuklir. Jadi sejak bergabung dengan nuklir di tempat saya sekarang ini baru setahun saya terlibat. Mhm. Walaupun secara setahun itu sebenarnya boleh dikatakan karena dalam kondisi pandemi hampir tidak terlalu banyak kegiatan. Oke. Jadi bahkan kegiatan riset sekalipun eh, sangat sangat minim ya yang Mhm. saya lakukan selama ini. Jadi boleh dikatakan saya tidak begitu tahu banyak tentang nuklir sebenarnya. Tapi Mhm. karena topiknya adalah bagaimana kita mengantisipasi dengan target ke depan net zero emission yaitu 2060, mau Ya. nggak mau kita harus mengurangi penggunaan batu bara, terutama dari sisi pembakaran batu bara ya. Iya. Karena batu bara itu banyak orang hanya melihat hanya dibakar, sementara batu bara itu kan tadi saya sudah sebutkan bisa di apa gasifikasi, bisa dilikuifaksi. Mhm. Likuifaksi bukan berarti harus jadi minyak untuk bahan bakar saja, tapi minyak untuk apa petrochemicals juga bisa dan sebagainya. Oh, Jadi oke. jadi apa namanya ini cukup menarik bagi saya karena berbicara tentang batu bara. Dan saya sudah sempat baca sih sedikit tentang bagaimana uh, yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang sudah mulai menutup pembangkitnya, Mhm. kemudian apa yang mereka lakukan selanjutnya. Mhm. Tapi mereka belum sempat masuk yang namanya langsung ke nuklir ya. Oke. Jadi Mhm. mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang perkenalan. Oh Terima ya. kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Lambok. Dan menarik tadi Pak, utamanya saya baru tahu tentang utilisasi batu bara untuk bidang lain ya, karena ya saya tahunya cuma untuk dibakar doang di PLTU gitu kan. Tapi ini kemudian membawa ke pertanyaan menuju ke arah bahasan kita gitu. Sebenarnya eh, kan Ya, ya saya cuman tahunya kan sistem sistem yang nuklir ya, karena saya udah belajar lama mengenai hal itu gitu. Tapi, kalau menurut Bapak ya, sebenarnya sistem pembangkitan energi di nuklir dan sistem pembangkitan energi di batu bara itu seberapa mirip sih, Pak? Soalnya kan, eee utamanya di Amerika ya, saya dengar itu kayak sekarang tuh lagi rame, "Oh, ini kita harus membuat, PLTU-PLTU yang sekarang udah mau retiring, udah mau selesai masa kerjanya, kita ganti mereka menjadi satu site-nya PLTN," gitu. Namun saya itu masih ya. agak ragu gitu, sebenarnya itu sistem pembangkitan energinya seberapa mirip sih sehingga sehingga hal itu memungkinkan untuk terjadi atau memang, eee, apa yang perlu dilakukan gitu untuk melakukan transisi dari PLTU ke PLTN itu gitu? Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, eh, kemiripannya adalah dari sisi pemanfaatan steam ya. Jadi Mhm. kalau dari di nuklir itu kan kita kenal bahwa dari reaksi apa fisi itu akan menimbulkan panas ya. Mhm. Kemudian panas itu yang kemudian kita konversi ke steam dan steam itu yang kita pakai untuk memutar turbin dan seterusnya.
menjadi listrik. Di dalam pembangkit PLTU batubara juga sama. Batubara itu dibakar, kemudian hasil dari pembakaran batubara itu kita lewatkan steam pipe, kemudian nanti air itu kita lewatkan dalam pipe itu, kemudian berubah menjadi steam, dan steam itu yang kita kumpulkan untuk memutar turbin. Di dalam hal ini itu sama, mesti sama. Tapi di luar itu banyak hal yang sangat berbeda, dalam arti kalau kita bicara nuklir itu sama sekali tidak menimbulkan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya. Tapi kalau kita bicara batu bara, gas yang dihasilkan itu banyak sekali. Bukan hanya gas CO2, tapi ada juga gas-gas metan juga, sebagian ada yang tidak terbakar, ya. Gas metan sendiri atau gas CO juga ada, kemudian termasuk gas-gas yang H2S ya, gas-gas yang korosif, dan gas NOx ya juga itu, yang dimana ini kalau terlepas ke lingkungan ini sangat mengganggu karena dia sifatnya asam, kemudian nanti dia keluar masuk ke awan dan seterusnya akan menimbulkan hujan asam, dan itu yang membuat tanaman-tanaman bisa banyak rusak ya kalau terjadi hujan asam dan sebagainya. Belum lagi kalau CO2-nya terlalu banyak, nanti kita bicara masalah ozonnya yang akan semakin melebar pembukaannya, karena banyak teori yang mengatakan bahwa gas CO2 itu bisa merusak ozon, yang mana ozon itu adalah lapisan atmosfer yang kita butuhkan untuk menjaga bumi ini jangan terlalu panas, kira-kira itu kan, yang menjadi pembeda. Tapi di luar itu juga, kalau kita bicara batu bara, ini kita bicara bahan bakar yang jumlahnya besar sekali gitu ya. Belum lagi masalah handling yang serba sulit, dan kesehariannya kegiatannya terlalu banyak. Kalau kita bicara nuklir, kita hanya bicara misalnya berapa cladding ya. Dalam satu nuklir itu kan ada reaktornya, nanti diisi cladding, kemudian kita bicara cladding hanya untuk kebutuhan bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan lebih ya. Tapi kalau batu bara kita bicara jutaan ton gitu ya, yang setiap hari harus dimasukkan ke stockpile ya, bukan setiap hari sih, seminggu sekali harus ada kapal yang datang masuk ke stockpile dan diangkut, kemudian di grinding digerus ya, kemudian setelah di grinding kemudian masuk ke silo. Di silo harus kita kondisikan supaya tidak mudah terbakar, misalnya kita harus injeksi dengan gas nitrogen. Belum lagi kalau ada fine coal yang berterbangan, itu juga berbahaya, bukan hanya dari sisi inhaling pernapasan orang yang bekerja, tapi dari sisi kalau terjadi penumpukan fine coal di sekitar itu, dan itu tidak dijaga atau dimonitor dengan baik, itu juga mudah menimbulkan terjadinya self heating, pembakaran sendiri. Jadi kalau kita pernah dengar teori powder explosion ya. Jadi nggak harus batu bara, powder biasa, powder dari kayu, serat kayu sekalipun kalau dibiarkan dan ada panas, itu juga bisa akan menimbulkan yang namanya self heating, terjadi terbakar sendiri. Nah, cuma kalau kita bicara batu bara, kita kan bicara misalkan satu stockpile itu ada 200.000 ton ya. Jumlah batu bara yang ditumpuk, ditimbun. Nah, itu kalau sampai terjadi yang namanya self heating atau spontaneous combustion, itu handlingnya susah banget gitu ya. Karena apa? Karena kita semprot dengan air juga nggak mati. Batu bara itu punya sifat begitu. Jadi sempat dia terbakar, disemprot juga nggak mati karena baranya itu tetap nyala. Jadi seakan-akan kalau kita punya batu bara nyala, baranya nyala, kita masukin dalam air sekalipun nggak akan mati. Di dalam air kita masih lihat dia membara terus gitu. Nah, itulah kesulitannya menghandling batu bara itu, karena dia punya sifat spontaneous combustion, dan kita harus monitor senantiasa, jangan sampai temperaturnya naik. Begitu dia mulai naik, kita lakukan measurement, langkah-langkah untuk penanganannya, misalnya bisa compacting, bisa penyemprotan, bisa disemprot dengan gas-gas nitrogen. Nah, gitu-gitu ya. Hal-hal gitu, terlalu banyak hal yang harus kita urusi ya. Berbeda dengan nuklir. Nuklir ya udah, begitu
fuel atau cladding yang masuk, kita tunggu aja sampai 1 tahun 2 tahun jalan sendiri selesai gitu. Hanya Iya. memantau pergerakan di monitor aja kan, naik turun. Mhm. Tinggal sesuai dengan apa? Dia kan load following ya, Iya. apa atau demand demand following, itu tinggal ngatur transmisinya bagaimana dan seterusnya. Jadi masalah handling di lapangan nggak terlalu banyak orang dan apa ya boleh dikatakan kalau batu bara itu kotor ya Mhm. sebagian besar ya nggak semua. Mhm. Kalau nuklir tuh udah pasti bersih gitu. Iya. Jadi dari sisi reaksinya sih sama. Jadi kita Mhm. menghasilkan steam, kemudian steam digunakan untuk pembangkit apa generator untuk generate listrik. Tapi dari sisi handlingnya yang jauh berbeda, sama dari sisi emisinya. Oke. Jadi hal-hal seperti itu apa namanya ya dari sisi safety sebenarnya batu bara itu nggak terlalu safety juga ya Mhm. karena terlalu banyak hal yang harus dilihat gitu ya atau dipantau, dimonitor dan sebagainya. Tapi kalau nuklir itu kan apalagi dengan teknologi yang semakin canggih, sistem kontrolnya sudah serba otomatis ya dan Mhm. sebagainya. Bahkan untuk yang generasi 4 ini Mhm. bahkan jauh lebih safety lagi katanya ya. Dalam Iya. arti terjadi sesuatu yang tidak misalnya apa abnormal itu sistem udah langsung otomatis apa stop sendiri gitu tanpa ada Iya. apa intervensi dari operator sekalipun dia Mhm. sudah stop sendiri gitu. Iya. Beda sama generasi-generasi sebelumnya ya Mhm. tiga tiga ke bawah kalau 3 plus sudah otomatis ya dan sebagainya Mhm. tapi Mhm. kalau generasi di nuklir 3 ke bawah itu ya masih perlu ya ya gitu penanganan secara khusus gitu Iya. ya, kurang lebih seperti itu gambaran yang saya dapatkan dari eh, apa yang saya lihat atau saya baca tentang nuklir sejak saya masuk Iya. ke Batam. Mhm. Kurang Dan lebih seperti itu. iya, menarik menarik sekali tadi, Pak, saya ingin, coba, follow up dikit tentang itu, tentang handling bahan bakar itu tadi. Itu yang tentang, Iya, sistem yang begitu begitu ribet itu apakah apakah sudah berlaku umum atau apakah ada satu ciri khas khusus gitu yang hanya dimiliki Indonesia gitu? Karena kan tadi Bapak sempat nyebut juga bahwa batu bara yang dimiliki Indonesia itu kan rata-rata masih masih muda kan, bentuknya masih lignite yang agak basah gitu kan. iya, Jadi dengan iya. adanya fakta kayak gitu, bagaimana rata-rata PLTU di Indonesia itu kayak meng-handle si bahan bakarnya itu, Pak? Apakah ada sistem yang berbeda atau kayak gimana, Pak? Begini, apa kalau masalah penanganan batu bara itu sama, seluruh dunia sama. Dengan Mhm. hampir semua PLTU juga sama. Cuma yang berbeda, kalau di Indonesia ini PLTU-nya masih lebih banyak menggunakan batu bara yang kalorinya sedikit lebih rendah daripada di luar negeri. Karena jenis batu bara yang di Indonesia kita gunakan ini sebagian masih dicampur dengan batu bara yang kualitasnya agak agak kurang baik gitu. Karena Mhm. apa? Karena kita kan adalah eksporter batu bara terbesar di Mhm. dunia, Iya. ya. Terbesar di dunia walaupun kita bukan produser terbesar di dunia, ya. Mhm. Produksi kita sekitar sekarang 700-800 juta ton per tahun. Yang kita pakai itu kurang lebih 100 atau 125 juta ton untuk kebutuhan pembangkit kita. Mhm. Jadi kurang lebih 700 juta ton itu kita ekspor keluar. Nah, Mhm. yang kita ekspor itu batu bara yang bagus semua karena kita harus memenuhi Oh, permintaan yang bagus-bagus karena yang luar itu kan maunya yang bagus. Nggak mau iya. yang kalorinya rendah-rendah atau yang mudah terbakar dia nggak mau. Biasanya yang sulit terbakar lah. Nah, Mhm. di dalam klasifikasi batu bara ada yang namanya yang paling tinggi yang namanya antrasit ya. Kalorinya Mhm. sekitar antar 6.500 sampai 7.000. Kemudian di bawahnya yang sekitar 5.500 sampai 6.500 atau 6.000 Itu itu satuannya disebut apa, Pak? Joule apa kilojoule apa? bituminous. Eee, Satuannya kilokalori per kilogram oh, biasanya. oke. Mhm. Kalau 7.000 tuh 7.000 kilokalori per kilogram. Ya, Mhm. mungkin Mhm. kalau orang Amerika biasanya dia pakai BTU. Kalau kita bisanya Oke. pakai kilokalori. Ah hah. Ya, Ah hah. Ah. nggak masalah. Ya kalau BTU, kita bicara BTU nilainya hampir 2 kali lipatnya. Kalau kita bicara 2.000 atau misalnya 5.000, orang Amerika bilangnya 10.000. Oke. 10.000 BTU Mhm. Mhm. ya, gitu. Jadi Ya. seperti itu. Jadi eh, jadi gini,
Jadi banyak pembangkit di Indonesia itu didesain bukan untuk batu bara yang rankingnya tinggi-tinggi. Iya. Karena memang jenis batu bara Indonesia kan nggak terlalu bagus juga. Jadi memang Mhm. boilernya atau itu furnace-nya didesain untuk batu bara yang ada di Indonesia. Mhm. Itu pun kadang-kadang tidak sesuai lagi yang sekarang ini. Banyak pembangkit itu sudah sulit mendapatkan batu bara yang agak bagus. Oke. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan jumlah yang diinginkan, kadang-kadang harus dicampur dengan batu Mhm. bara yang kalorinya lebih rendah. Oke. Otomatis ketika dicampur secara rata-rata nilainya kan otomatis jadi turun kalorinya. Iya. Mhm. Nah, nah ketika dia turun mungkin ya dari si output mungkin ya hanya kurang sedikit. Tapi yang jadi masalah adalah dari sisi jenis abunya. Mhm. Karena abu batubara itu ada jenis-jenis abu tertentu yang bisa menimbulkan masalah seperti slugging sama fouling kalau pernah dengar ya. Jadi Mhm. ada penumpukan kandungan abu di dalam furnace itu sehingga Mhm. makin lama makin tebal. Iya. Kalau dia makin tebal, ini akan membuat nanti baik itu heat transfernya jadi menurun ya, dan Mhm. itu sekaligus juga akan menimbulkan masalah. Artinya bisa akan terjadi mudah explosion di situ di dalamnya. Iya. Ya. Heeh. Atau kadang-kadang disebut apa ya explosion lah ya. Nah Mhm. itu Mhm. itu mengganggu. Iya. Jadi apalagi kalau jenis apa PLTU-nya agak berbeda modelnya. Jadi kita Hmm. ada yang mengenal dengan apa namanya PLTU yang stoker yang menggunakan batu Mhm. bara yang ukurannya besar-besar gitu ya. Oke. Ya, jadi bukan 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 fine coal, bukan PCI coal gitu ya. Oke. PCI itu pulverized coal injection. Jadi sistem pembakarnya dengan menginjeksi pulverized coal yang sudah halus sekali yang ukuran sampai 200 mesh. Oke. Beda dengan ada juga circulating fluidized bed furnace juga ada boiler. Ini macam-macam Mhm. jenis pembangkit itu. Jadi kalau sebagian besar sih memang kita masih pakai jenis PC ya, pulverized coal. Profesor. Tapi masih ada yang ukuran kecil-kecil itu yang masih Aha. menggunakan circulating fluidized bed boiler. Nah ini untuk pengoperasinya sedikit lebih sulit ya, Mhm. karena dari sisi nature-nya itu memang agak susah karena dia harus mengatur kecepatan aliran sama mengatur udara yang masuk, kemudian ditambah temperaturnya juga harus dikontrol dengan baik. Nah ini harusnya orang yang skillful yang bisa benar-benar bisa mengoperasikan dengan baik. Jadi perlu semacam knowledge dan experience yang cukup lama sehingga bisa mengoperasikan dengan baik. Kalau kita baru awal-awal biasanya suka trouble yang Mhm. model circulating fluidized bed reactor boiler itu Oke. CFB boiler kita sebut. Mhm. Jadi untuk urusan batu bara ini modelnya ya mungkin kalau di nuklir juga ada berbagai macam model ya, tapi ini eh, agak agak jauh berbeda dengan nuklir karena desainnya itu disesuaikan dengan jenis batu bara yang mau dipakai gitu ya. Oke. Oke. Desain desain boilernya Mhm. disesuaikan dengan batu bara yang akan digunakan. Mhm. Jadi sangat spesifik gitu loh. Oke. Dia kalau didesain tuh batu bara ini tiba-tiba menggunakan batu bara yang lain bisa masalah juga gitu. Walaupun Oke. batu bara yang lebih bagus, belum tentu Iya. bisa. Mhm. Jadi banyak hal yang harus apa? Kita lihat ketika Mhm. kita akan membangun PLTU batu bara, Mhm. kita harus tahu dulu batu bara apa. Iya. Jadi ketika kita mengganti dengan batu bara yang lain, kita harus pastikan dulu apa bukan hanya Boilernya melihat kuat. kalorinya tapi melihat jenis abu yang bawaan dari batu bara itu seperti apa, apakah dia abu jenis lignite atau abu jenis apa namanya atau sifatnya asam atau sifatnya basa abunya gitu. Iya. Nah, Mhm. kedua hal itu faktor itu yang harus kita lihat supaya Mhm. nanti ketika kita mengoperasikannya jangan sampai ada masalah. Kira-kira itu. Mhm. Jadi itu dari sisi bahan bakar ya. Belum Iya. dari sisi apa namanya pengangkutan batu baranya ya yang Mhm. kadang-kadang terlambat, terganggu Iya. cuaca ya kan. Iya. Itu sering masalah karena Indonesia ini kan
dari berbagai macam pulau. Jadi semua Iya, pengangkutan itu kalau nggak kapal atau tongkang atau iya. barge bahasa Inggrisnya ya. Mhm, Kalau di Amerika itu kan udah benua ya, benua. mhm. Jadi dia pakai railway Baik kereta, sebagian ya. besar untuk logistik gak ada masalah. Tapi kalau di Mhm, Indonesia logistik itu bisa bermasalah kalau misalnya cuaca hujan atau badai itu bisa cukup lama akan terganggu gitu iya, iya. pengadaan batu baranya. Mhm. Kecuali kalau dia pembangkit mulut tambang atau langsung di dekat tambang itu sendiri. Oh, oke, ya, ya, ya. Hmm. Heeh, heeh. Ya, itu itu, eee, ya menarik tadi, Pak, dan saya baru keinget nih, saya nggak tahu nih klasifikasi PLTU itu seperti apa gitu. Jadi kayak saya penasaran juga kalau Ya, kalau di PLTN kan ada PLTN generasi-generasi gitu kan. Kalau di PLTU itu sebenarnya iya, iya. klasifikasinya seperti apa sih, Pak? Dan dia diklasifikasikan tuh berdasarkan apanya gitu? Yang secara Eh, umum gitu, Pak. satu, ya pertama-tama mereka sebelum membangun PLTU itu ya melihat dulu bahan bakarnya apa yang mau dipakai. Kalau bahan Mhm, bakarnya bahan bakar batu bara yang bagus, ya umumnya sih mereka udah langsung pakai PC coal ya, pulverized coal yang mhm, halus-halus itu. Jadi lebih mudah mengoperasikan lebih mudah ya. Tapi dia harus kalori yang bagus. iya, Itu yang mhm, pertama. Jadi saya nggak ingat semua jenis-jenisnya, tapi umumnya dibagi dua. Jadi PC coal sekarang yang tadi saya sebut model stoker itu udah agak jarang. Karena mhm, stoker itu model pembangkit awal, mula-mula itu stoker namanya, seperti yang mhm, tahun 1800-an. Jadi batu bara itu nggak di-pulverize, mhm, nggak digerus sampai halus, tapi iya, ukuran besar-besar. Kemudian nanti dia panas, tapi ya efisiensi nggak begitu bagus, iya, ya. Nah, mhm, jadi sekarang ini umumnya pembangkit itu memang sudah model PC. Kemudian mhm, berkembang itu pun model PC itu masih kita bicara subkritikal ya. mhm, Sekarang ini kan kita sudah mengenal yang makin tinggi lagi efisiensinya. Jadi mhm, bukan hanya jadi kalau subkritikal tuh kita bicara temperatur tuh sekitar 300 derajat. mhm. Apa Ini dari namanya? sisi fluidanya ya, Pak? Maksudnya Steamnya. fluidanya yang masih subkritikal ya, Pak, ya? Iya, Fluida pendingin, steam, oke, steam. oke, Steam temperatur steamnya tuh kita pakai temperatur yang eh, kondisi steamnya mhm, ya. mhm, Jadi kalau kita sekarang di Indonesia ini sudah punya yang namanya super critical. Dia iya, dia bermain di sekitar temperatur steamnya itu 500 derajat. iya, Tapi untuk bisa mendapatkan temperatur yang tinggi itu tentunya hal utama yang harus diperhatikan adalah jenis material yang dipakai supaya dia mhm, awet dan tahan lama. iya, iya, Nah, kalau di negara-negara maju hampir semua sekarang sudah super critical bahkan ultra super critical atau bahkan mhm. lebih tinggi lagi namanya advance ultra super critical. Ini udah bicara efisiensi di atas Oh, wow, 50%, biasanya mhm, 51 atau 52. Tapi mhm, kalau subcritical itu efisiensinya masih sekitar 33 sampai 38% lah maksimum iya, mhm, gitu. Apalagi kalau kita batu baranya bukan batu bara yang kalori lebih tinggi, ini masih sekitar 33% atau di bawahnya gitu. mhm, mhm, Jadi eh, batu bara itu sangat berbeda dalam hal mendesain boilernya itu berbeda, harus melihat dulu jenis batu bara yang dipakai. oke. Ya, Gitu. jadi Kira-kira utamanya ya klasifikasinya itu ada di boilernya ya, jenis boiler dan jenis bahan bakar yang dipakai itu. iya. Heeh. Jadi boiler itu didesain sesuai dengan bahan bakar yang mau digunakan. Mhm, mhm, mhm. Ya. Iya, dan, eee, dengan semua fakta tersebut gitu, Pak, sekarang itu kan ya seperti yang saya bilang tadi kan, sedang mulai ada gerakan itu kan untuk melakukan call to nuclear transition gitu. Misalnya, Ya, perusahaan-perusahaan yang, startup nuklir yang di Amerika kayak, TerraPower yang punyanya Bill Gates itu kan mereka sekarang sedang menarget untuk kayak PLTU yang ada di daerah terpencil di Amerika karena udah mau ya, ya, selesai, dia mau diganti ke ya, PLTN, semua ya, sistemnya mau diganti ke PLTN. Nah, kalau untuk ya. konteks Indonesia kira-kira hal-hal seperti itu memungkinkan nggak sih, Pak? Kalau menurut saya pribadi memungkinkan. Mhm, Cuma berbeda sama Amerika, Indonesia itu kan belum pernah punya yang namanya PLTN.
ya kan? Mhm. Jadi untuk unit pertama kita nggak akan lakukan seperti itu. Mhm. Yang unit pertama ini harus ada pembuktian dulu Iya. dibangun di Indonesia, PLT-nya walaupun skala berapapun ya. Kalau kita bicara generasi 4, biasanya kita bicara skala yang tidak terlalu besar ya. Bahkan Mhm. kita kalau bicara micro SMR ya, micro apa small modular reactor itu kita kadang bisa sampai 5 sampai 10 megawatt aja. Iya. Itu ada dan Mhm. konsepnya sudah banyak dibicarakan atau diseminarkan di mana-mana. Mhm. Nah, Mhm. tapi konsep itu harus tetap kita pegang. Karena apa? Mhm. Karena ketika kita harus menggantikan pembangkit-pembangkit PLTU itu dengan eh, nuklir, Mhm. jadi kita masih bisa memanfaatkan bagian-bagian yang masih bisa digunakan ya di luar Mhm. furnace nuklir itu sendiri, batu bara itu sendiri. Iya. Jadi yang digantikan dengan nuklir itu hanyalah nuklir islandnya saja. Mhm. Sementara steam generator maupun eh, apa namanya eh, eh, apa generatornya sendiri ya, Mhm. pembangkit listrik sendiri ya, Mhm. itu masih masih sama gitu. Iya. Jadi konsep itu sih harus kita justru harus kita pegang walaupun kita nggak harus langsung implementasikan untuk unit pertama pembangunan nuklir di Indonesia karena di sekarang ini orang di Indonesia ini tahu nuklir itu adalah nuklir yang skalanya besar ya. Mhm. Mhm. Sementara kan konsep yang SMR Small Modular Reactor ini kan kita bicara konsep yang tidak terlalu besar. Bahkan Mhm. umumnya rata-rata untuk satu unit itu di bawah 300 megawatt, Iya. ya kan? Mhm. Jadi sementara pembangkit-pembangkit PLTU kita kebanyakan ini ya memang skala-skala yang sedemikian di bawah 300 megawatt semua. Oh, Jadi oke. sayang sekali kalau pembangkit PLT itu kita benar-benar dismantle, ya kemudian dibuang begitu saja tanpa Mhm. ada yang dimanfaatkan. Iya. Padahal kalau kita masih bisa mau mengimplementasikan yang namanya kadang-kadang istilahnya repowering ya. Jadi Mhm. kadang-kadang transition gitu. Jadi Mhm. dari coal to nuclear itu yang kita singkirkan atau kita ubah itu hanya bagian furnace-nya saja, termasuk cerobongnya. Mhm. Cerobong furnace itu kita ganti dengan nuclear island dari small modular reactor. Jadi Mhm. konsepnya seperti itu. Kecuali kalau kita bicara yang tadi saya bilang yang super critical boiler untuk PLTU batubara yang itu umumnya bicara 1000 megawatt Oh, oke. bahkan Mhm. lebih. Kalau yang ada juga sih yang 600 megawatt, tapi sekarang ini kalau super critical boiler umumnya sih atau ultra super critical boiler tuh umumnya 1000 megawatt. Sama Mhm. kalau di dalam nuklir itu kita bicara AP 1000 atau dulu AP 600 ya sekarang AP Iya. 1000 Aha. itu rata-rata di atas 1000 megawatt. Nah, itu sama dengan Mhm. PLTU yang ultra supercritical boiler gitu. Mhm. Jadi Mhm. kalau konsep yang itu menggantikan PLTU lama menjadi nuklir itu tetap harus kita pegang karena sayang sekali gitu ya. Mhm. Kita sudah punya PLTU lama di mana di situ eh, semuanya sudah established, sudah, ya kan? Hanya tinggal Iya. mengganti Iya. orang-orang operatornya masih kita bisa manfaatkan, ya kan? Mhm. Kemudian lingkungan sekitarnya misalnya tempat untuk coolant, ketersediaan air, baik sungai, pipa, kemudian kondisi alam yang sudah didesain untuk pembangkit, ya. Kita nggak Mhm. perlu membangun sesuatu yang baru sama sekali sehingga itu kajian-kajian dan sebagainya itu kita ulang dari awal lagi kan akhirnya. Nah, itu Mhm. semuanya kita Mhm. kita tidak perlu kita lakukan lagi, hanya sifatnya adjustment saja gitu ya. Oke. Jadi konsep Heeh. untuk mengkonversi atau melakukan transisi dari coal fired coal power plant menjadi nuclear power plant itu ya Mhm. eh, harus kita siapkan dari sekarang. Mhm. Walaupun untuk unit pertama kita nggak melakukan itu karena untuk unit pertama nuklir itu kita perlu pembuktian dulu. Ini Iya. nuklirnya aman nggak atau tidak dan sebagainya. Karena semua orang akan melihat safety-nya untuk unit Mhm. pertama karena itu yang paling Mhm. krusial. Iya. Jadi untuk di Indonesia ini Mhm. unit pertama mungkin unit kedua juga masih demikian. Tapi unit
seterusnya itu kita akan mulai mencoba menerapkan konsep apa coal to nuclear itu kepada PLTU lama. Mhm. Karena kalau negara-negara yang sudah maju itu kan sudah punya pengalaman, jadi mereka Iya. sudah cukup yakin bisa melakukannya gitu ya. Mhm. Tapi kalau Mhm. Indonesia walaupun bisa, Iya. tapi kita perlu pembuktian dulu kepada umum bahwa bahwa nuklir itu aman. Mhm. Selanjutnya ya nanti tinggal menerapkan itu untuk PLTU lama yang sudah retiring ya atau sudah ditutup walaupun bukan di dismantle tapi sudah ditutup saja gitu ya. Iya. Heeh. Heeh. Saya rasa Dan itu yang perlu diperhatikan. iya, dan eee saya mungkin kurang itu ya, saya sempat membaca gitu kan bahwa ini menarik tapi dari sisi engineering kan masih belum sepenuhnya valid gitu kan, yang kita, asumsikanlah kita kita udah punya gitu kan PLTN yang udah terbukti terus kita mau melakukan adjustment Ya, ke PLTU-PLTU yang ada gitu. Kira-kira seberapa besar sih Pak adjustment-nya? Soalnya kan, berarti kan kita harus mengubah semua primary system dari PLTU itu sendiri kan, primary system dari PLTU sendiri itu kan harus dibongkar berarti kan. Terus habis itu mungkin ya, yang secondary yang bagian sistem pembangkitan listriknya, eee, nggak perlu tapi kita harus sesuaikan nah yang jadi masalah juga kan tentang spesifikasi karena ada aturan juga mengenai nuclear grade gitu kan. Kira-kira dengan adanya yang harus klasifikasi nuclear grade dan lain sebagainya, adjustment-nya itu menurut Bapak apakah apakah masih memungkinkan gitu, masih visible gitu untuk dilakukan gitu, Pak? ya. Memang untuk tahap sekarang ini kita belum bisa terlalu banyak bicara ya karena kalau konsep yang saya pikirkan itu adalah konsep kita menerapkan nuklir generasi 4 Mhm. yang mana sangat berbeda dengan nuklir generasi 3 plus atau 3 sekalipun Mhm. dari sisi pengoperasiannya, dari sisi bahan bakarnya, dari sisi safety-nya itu sangat berbeda sama sekali. Jadi Mhm. ketika kita bicara adjustment, ya memang sekarang ini agak susah mengatakannya bahwa kita pasti bisa, tapi kalau kita tahu bahwa itu lebih safety, harusnya apalagi dengan ditambah fitur-fitur yang cukup menarik lainnya, harusnya itu tidak terlalu masalah. Cuma sekarang ini di dunia ini kan belum ada yang sudah membuktikan bahwa generasi 4 ini sudah berjalan dengan baik, tapi bukan hanya sekedar berjalan dan membuktikannya beroperasi full time lebih dari satu tahun. Belum Iya. ada. Mhm. Karena yang kita tahu aja hanya baru demo plan. Demo plan itu kan paling bicara berapa 3 hari atau 4 hari itu pun ya atau mungkin paling seminggu ya kan. Iya. Itu Mhm. belum belum bisa digunakan atau sebagai patokan bahwa itu sudah proven ya. Kecuali Mhm. kalau dia sudah Mhm. mengoperasikan ya lebih dari setahun dan Iya. tidak ada masalah sama sekali. Nah, itu kita Mhm. yakin itu proven. Tapi ketika kita belum tahu bahwa itu sudah proven, kita Mhm. juga susah mengatakan bahwa kita akan melakukan adjustment seperti ini dan seperti itu karena kita belum 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 pernah melihat tahu ya? yang seperti apa yang gitu yang Mhm. generasi 4 yang kita akan aplikasikan. Mhm. Karena Mhm. konsep coal to nuclear ini Mhm. kita bicara generasi 4 bukan Mhm. generasi 3 plus ya. Kalau kita Iya. bicara generasi 3 plus itu kan bicara yang besar-besar yang 1000 megawatt ke atas Iya. ya. Iya. Mhm. Sementara kita yang 1000 megawatt itu kan kita bicara ultra supercritical. Mhm. Sementara ultra supercritical kita baru dibangun semua, baru 1 tahun 2 tahun. Oh Kan iya, pasti akan lama masih kan? lama Mhm. perjalanannya dia sampai benar-benar nanti retiring. Masih Mhm. 50 tahun lagi kurang lebih seperti itu. Mhm. 40-50 Mhm. tahun lagi. Oke. Sementara kita bicara dalam waktu dekat ya. Iya. Yang Iya. mana ya yang harus kita ganti adalah PLTU yang kecil-kecil Mhm. yang kita Mhm. bicara bikinlah 25 megawatt, 100 megawatt, mungkin Iya. sampai 300 megawatt. Nah, Mhm. yang Mhm. kecil-kecil ini kan yang cocok untuk diaplikasikan konsep ini adalah ya untuk yang generasi 4 Generasi nuklirnya. 4 yang Ya modular ya sementara utamanya. generasi 4 sampai sekarang belum ada. Jadi Iya. agak susah Mhm. juga mengatakan sesuatu yang belum pasti, Mhm. tapi ya nggak apa-apa. Secara konsep ya kita bisa bisa bicara, tapi Mhm. secara pembuktian kan orang lihat pembuktian nanti, gitu Mhm. ya. Mhm. Jadi Mhm.
nggak apa-apa, semuanya itu kita siapkan dari awal, Iya. karena saya juga lebih cenderung ketika Indonesia nanti membangun nuklir power plant, itu bukan nuklir power plant yang besar sekali ya, Iya. karena di samping cost-nya terlalu mahal, ya, kita sekarang ini sebenarnya bukan membutuhkan power plant yang terlalu besar, yang 1000 megawatt itu, Mhm. karena di dalam rangka ya, ya termasuk mengejar target apa NZE 2060, yang kita kejar adalah elektrifikasi soalnya. Mhm. Kalau ketika kita bicara elektrifikasi, berarti kita adalah elektrifikasi untuk daerah-daerah yang belum terjangkau, Ya, pemerataan ya. pemerataan. Jadi Mhm. sekarang ini boleh dikatakan elektrifikasi kita sekitar 87% dan itu terendah di ASEAN ya. Nah, kalau kita mau mencapai sampai 100%, berarti kita harus memikirkan daerah-daerah yang sulit terjangkau itu kita hidupkan, baik itu pemberdayaan apa manusianya, pemberdayaan UMKM di situ, industri-industri kecil bisa hidup, dan Mhm. mereka membutuhkan listrik. Dan listriknya Iya. nggak perlu besar-besar. Ya Iya. 5 megawatt bisa 1000 apa keluarga dan sebagainya, ditambah untuk kebutuhan industri kecil mereka, itu sudah cukup kan? Artinya Iya. ya kita bicara yang kecil-kecil untuk mengejar target elektrifikasi 100%, kira-kira itu Mhm. yang konsep yang kita Mhm. pikirkan sekarang ini. Iya. Ya. Iya. Mhm. Dan ini menjadi satu segue yang bagus banget ya, Pak, boleh minta tolong itu sih, apa, diceritakan gitu bahwa, sekarang itu untuk pengembangan teknologi reaktor sendiri, sebenarnya fokus dari, Hmm. BRIN atau PT, saya selalu nyebutnya PT KRN mulu, PRTRN itu seperti apa sih, Pak? Ya, kalau tentang hal itu saya tidak bisa terlalu banyak tahu ya, karena saya juga Mhm. orang baru. Tapi Mhm. yang saya lihat teman-teman kita di PT Karen itu kebanyakan masih melakukan kajian-kajian list apa uh, PLTN dari generasi 3 plus ya, Mhm. yang PWR, Pressurized Mhm. Water Reactor. Jadi Mhm. bukan yang generasi 4, walaupun belakangan kecenderungan kerjasama dengan luar itu banyak juga yang membahas tentang pengembangan reaktor generasi 4. Iya. Ya. Mhm. Tapi ya nggak masalah, apapun apa model reaktornya, yang penting kita kan pengembangan kemampuan, Iya. apanya meningkatkan engineering kita dulu, Mhm. bukan langsung fokus ke sesuatu yang apa yang serba baru semua ya, dan Mhm. itu banyak hal juga yang kita tidak ketahui, apalagi kalau di tempat kita memang tidak ada semacam alat uji yang atau percontohan yang kita bisa lakukan, karena ya tahu Mhm. sendiri biayanya cukup mahal ya. Iya. Jadi yang kita lakukan ini adalah mengumpulkan knowledge sebanyak-banyaknya melalui Mhm. kerjasama. Kita Mhm. punya kerjasama dengan Cina, kita punya kerjasama dengan Rusia, dengan Polandia, Mhm. dengan apa Amerika Mhm. dan sebagainya, dengan Jepang ya. Mhm. Kebanyakan yang saya lihat itu lebih cenderung melakukan kajian untuk reaktor yang baru-baru, Oh, apa oke. generasi 4. Iya. Mhm. Kebanyakan. Mhm. Walaupun di luar kerjasama itu kan kita juga melakukan penelitian-penelitian dan sebagainya. Itu kalau Mhm. itu lebih kepada masalah aplikasi reaktor untuk yang non daya ya, non Iya. power. Jadi Mhm. bisa untuk iradiasi, untuk pembuatan apa namanya, untuk Radioisotop gitu ya? ya radioisotop, untuk kedokteran, untuk Mhm. pertanian, untuk Mhm. varietas unggul dan sebagainya, itu dilakukan juga gitu ya. Oke, iya. Iya. Iya, baik, terima kasih sekali, Pak. Ini kita udah cukup, cukup lumayan lama nih ngobrolnya, terima kasih sekali. Kita kita tentu berharap loh meskipun nanti mungkin, fitur coal to nuclear transition ini mungkin akan jadi, apa ya, kayak fitur tambahan gitu kan setelah kita bisa membuktikan PLTN bisa beroperasi di Indonesia gitu kan, tapi kita berharap konsep ini Betul. bisa diterapkan lah di masa yang akan datang gitu. Ya. Mungkin mungkin mungkin, terakhir mungkin Pak, kira-kira dari Bapak sendiri ada harapan nggak sih kayak kayak bagaimana, utamanya untuk itu ya, untuk net zero target, kita gitu ya, bagaimana nuklir sebenarnya bisa bisa berperan ke situ gitu, Pak?
Oh iya, dari tadi kita kebanyakan hanya membahas tentang nuklir untuk menghasilkan power ya, daya. Mhm, Padahal di luar itu, ya kita juga bisa memanfaatkan heat yang dihasilkan dari nuklir itu sendiri. mhm, Heat itu kan sumber daya atau apa? Heat source itu kan sumber daya panas yang sebenarnya ya cukup mahal juga, cukup berharga. Terutama kalau kita mhm. punya steam. Iya, Steam ini hampir semua industri butuh steam, ya kan? mhm, Nah, tadi saya awal-awal saya sempat mengatakan tentang coal upgrading. Saya juga mhm, lama melakukan kajian pengembangan apa namanya teknologi coal upgrading untuk bisa mengangkat kalori batu bara dengan meremove ya kandungan mhm, airnya. Nah ini teknologi ini sebenarnya nggak banyak yang dilakukan oleh negara-negara lain mhm. karena kebetulan mereka nggak punya batu bara yang kalori rendah, ya kan? Sehingga Oke. tidak melakukan kajian itu. Sementara Mhm, kita di Indonesia batu baranya kualitas rendah, jadi kita punya kepentingan untuk memberdayakan batu bara kita yang kurang diminati ini. mhm, Jadi di samping untuk daya, sebenarnya eh, kalau untuk daerah-daerah terpencil, ya itu nggak hanya daya yang utama, tapi hitnya itu bisa kita manfaat untuk macam-macam. mhm. Misalnya dulu saya juga pernah mendengar tentang banyak perusahaan-perusahaan tambang bukan hanya batu bara tapi tambang-tambang mineral ya, Ya. ore. Nah, ternyata mereka ketika harus mengangkut ore itu harus melakukan pengeringan. Nah, Oh, oke. pengeringan ore ini ya notabene harus mengeluarkan kurang lebih 50% air dari itu supaya benar-benar kering Mhm. sehingga yang diangkut itu bukan air ya. Iya. Nah, Ya. kandungan air yang tinggi ini kan juga membuat biaya pengangkutan atau logistiknya itu cost-nya jadi mahal. Juga, ya. Kecuali Mhm. kalau sudah dikeringkan, dia jauh lebih murah Iya. untuk pengangkutannya. Itu Mhm. salah satunya. Karena kalau di tambang-tambang itu kan umumnya kan daerah terpencil, tidak ada apa-apa, greenfield ya, tidak ada Iya. listrik, tidak ada heat atau sumber panas dan sebagainya. Mereka harus Mhm. mengadakan sendiri. Iya. Gimana caranya? Ya kalau di situ nggak ada batu bara, pakai diesel dan sebagainya. Mhm. Mereka juga perlu di samping energi perlu energi bentuk yang lain seperti heat itu untuk operasional mereka. Iya. Tapi kalau ada nuklir dari generasi 4, terutama yang kita bicara micro micro SMR ya, micro small Yang modular modular. reactor ini. Heeh, heeh. Ya, itu sangat membantu sekali. Karena apa? Mhm. Karena ya di situ dia dapat powernya, dapat heatnya, ya, sangat menolong. Bukan hanya tambang, perkebunan, perikanan di Mhm. daerah-daerah itu memerlukan sekali yang namanya itu sumber panas dan sebagainya. Belum Iya. lagi kalau kita bicara apa namanya pengembangan daerah wisata baru, hotel-hotel Oke. kalau nggak ada air panas nggak menarik, gitu kan? Mhm. Oh, terutama kalau orang orang asing ya, orang Iya. asing itu biasanya kalau mandi itu ya walaupun daerahnya daerah panas, harapannya ada air sumber panas, gitu kan? Ada Iya. listrik, ada air panas. Nah, Mhm. ini kalau teknologi ini suatu saat bisa diwujudkan atau direalisasikan di Indonesia pasti akan banyak sekali yang berkembang Iya. terutama di daerah-daerah terpencil. Mereka yang tidak terjangkau listrik atau grid PLN ini dia sangat senang sekali dengan teknologi, nggak perlu ada pengadaan diesel jauh-jauh ngangkut ke sana ya. Kemudian Iya. setiap minggu juga harus ada tangki Pertamina harus datang. Belum lagi Mhm. jalannya suka rusak-rusak gitu ya nggak mungkin ya Iya. bisa Iya. ngangkut sumber energi ke sana Mhm. dengan harga yang murah ya. Mhm. Nah, Mhm. jadi sebenarnya ini adalah solusi sebenarnya bagi Indonesia kalau Mhm. suatu saat ini bisa direalisasikan. Tentunya Iya. harapannya bisa lebih murah karena Mhm. kita nggak perlu mengadakan bahan bakar lagi. Iya. Pernah nggak Mas pergi ke Pulau Seribu? Kebetulan belum pernah sih. Nah, Tapi saya sempat pernah ke dengerin. sana jalan-jalan, ya Mhm. kan? Ketika saya jalan-jalan sana, saya kan tanya-tanya sama mereka, Mas, kalau di sini kira-kira keluhannya apa? Iya, Mas, kita ini setiap hari harus bawa kapal, bawa diesel ke sini. Kalau enggak kan listriknya mati, nggak ada yang mau datang kalau listrik mati. Terus Iya. ya iya.
Di samping itu ya udah apa kadang-kadang kalau botnya rusak lah apa minyaknya nggak ada ya ini kita kesulitannya itu Mhm. melakukan secara kontinu ya Iya. pengadaan bahan bakar secara kontinu itu Mhm. menjadi masalah tersendiri bagi mereka gitu loh. Nah, Oke. kalau ada seperti apa nuklir yang skala kecil yang dimana bisa misalkan baru digantikan setelah 5 tahun atau bahkan 20 tahun baru baru harus digantikan lagi. Ini sangat menolong sekali bagi mereka. Mereka dapat listriknya, mereka dapat panasnya, dan nggak perlu pengadaan bahan bakar setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya. Sangat membantu. Bagi Indonesia ya, Mhm. terutama Mhm. karena Indonesia adalah daerah yang eh, apa namanya jaringan listriknya belum terbenahi secara tuntas. Iya. Ini terus terang sangat membantu bagi Indonesia. Mhm. Harapan saya sih uh, ini harus bisa kita wujudkan di Indonesia itu aja harapan saya sih. Iya, dan utilisasi bukan hanya untuk listrik, tapi si sumber panasnya itu bisa dipakai untuk apapun ya, Iya. Pak, ya? Iya, heeh. Belakangan ini satu hal tentang Mhm. pembuatan hidrogen ya kan? Itu Oh juga ya, sama. tuh rame Ya banget kan itu. menggunakan Mhm. iya, Mhm. hidrogen boleh dari listriknya juga boleh, boleh juga dari panasnya. Yang kita Iya. sebut apa? Termo apa namanya? Elektrolisis ya untuk Oke, proses iya. pembuatan hidrogennya. Mhm. Iya, Jadi baik. Iya. tantangan tersendiri tapi walaupun susah tapi saya sangat berharap ini bisa direalisasikan. Mhm. Ya, baik. Ya, sekali lagi terima kasih sekali nih Pak Lampok karena udah berkenan Ya, saya ajak ngobrol. ya. Dan untuk teman-teman yang udah mendengarkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.